Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hey everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Komisariat Raden Kota Palembang, sahabat Wawan serta jajaran, dan juga yang terhormat Kopi BCPMI Palembang, my partner, sahabat Winda Sulastri. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Rayon Fakultas Dakwah serta jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita bakal diskusi mengenai peran penting pemuda dalam membantu serta melawan COVID-19, ya kan? Benar nggak moderator? Halo? Halo? Jadi sahabat-sahabat tahu nggak kalau COVID-19 ini sudah hampir menginfeksi 4 juta jiwa lebih dari seluruh negara di dunia. Itu hampir seluruh negara di dunia. Dan salah satunya adalah Indonesia. Meskipun Indonesia nilai yang terdampak COVID-19 ini tidak sebesar Amerika, Spanyol, Britania Raya, akan tetapi korban yang di Indonesia ini terus bertambah, semakin hari terus bertambah, meskipun tidak se-ekstrim beberapa hari yang lalu. Nah, di sini apa peran kita sebagai pemuda? Itu sangat banyak sekali peran kita sebagai pemuda. Apalagi Badan Statistik Pusat itu menjelaskan bahwa pemuda Indonesia itu lebih banyak daripada kaum lansia dan juga kaum balita. Nah, jadi apa saja nih peran yang bisa kita ambil ketika COVID-19 seperti ini? Yang pertama, kita lakukan dari diri kita sendiri. Nah, apa yang dilakukan dari diri kita sendiri? Kita mencuci tangan, kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian kita menggunakan masker ketika kita berpergian, itu untuk meminimalisir terjangkit COVID-19. Selain itu juga kita social distancing, jaga jarak. Kemudian kita juga bisa melakukan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat mulai dari makan, berolahraga, dan juga menjaga kebersihan. Karena ketika lingkungan kita kotor, itu akan lebih cepat penyakit-penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Peran kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita ajak orang-orang terdekat kita. Benar kata sahabat Winda. Kita ajak orang-orang terdekat kita, sahabat, connect family. Kemudian kita bisa ajak boyfriend kita mungkin, kalau yang ada boyfriend ya. Kemudian kita ajak semua orang pokoknya. Bahayanya virus COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pemerintah itu menerapkan sistem WFH atau work from home. Jadi segala sesuatu itu dilakukan di rumah, bukan di luar rumah. Maka dari itu kita sebagai pemuda, kita harus ada kerjasama dengan pemerintah. Ketika pemerintah memberikan himbauan, kebijakan-kebijakan, itu harus kita patuhi. Karena kita harus seimbang dan mencapai tujuan bersama untuk memutus rangkaian COVID-19 di Indonesia terutama. Nah, kemudian yang selanjutnya kita memanfaatkan berbagai macam media sosial. Karena semua sahabat-sahabat di sini pasti memiliki media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan masih banyak lainnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan sahabat-sahabat di semua yang ada di diskusi malam kita hari ini. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa 60 berapa persen di Indonesia yang wilayahnya terjangkau oleh internet dan sebagainya tidak. Jadi itu lebih banyak daripada tidaknya. Misalkan nih sahabat-sahabati dari Rayon Dakwah pinter public speaking, ceramah, pidato, itu bisa dimanfaatkan di dalam media sosial.
kalian bisa ceramah mengenai bahayanya COVID-19, kalian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian misalkan kalian nggak bisa public speaking nih, kalian nggak bisa public speaking, kalian nggak bisa pidato, kalian nggak bisa ceramah, kalian bisa menulis segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 dan mengedukasi masyarakat. Kemudian yang pintar IT, kalian main segala sesuatu yang berkaitan dengan media sosial. Kemudian juga misalkan di tangga kalian nih, kalau kalian yang mampu lah ya, misalkan tetangga kalian nggak mampu, itu kalian bisa membantunya. Meskipun sedikit, setidaknya kita sudah membantu dengan hati yang ikhlas. Itu juga dapat meringankan beban mereka yang terkena penyakit pandemi COVID-19. Nah, kemudian selain itu misalnya kayak gini, gimana nih kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa? Kita ceramah nggak bisa, main IT nggak bisa, menulis nggak bisa, kemudian kita nggak ada uang buat bantu orang. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah men-share segala berita mengenai ataupun edukasi mengenai COVID-19. Karena saya yakin semua sahabat-sahabat di sini punya media sosial. Apalagi Facebook ya, Facebook itu digunakan di semua kalangan. Baik lansia, remaja, pemuda, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja. Yang pertama kita dari diri kita sendiri, kemudian yang kedua kita ajak sanak family kita, kemudian kita patuhi segala himbauan dan kebijakan pemerintah, dan yang keempat kita memanfaatkan media sosial. Tetapi ingat sahabat-sahabat sekalian, bisa membuatnya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang kalian miliki. Terima kasih. Nanti kita lebih banyak bertanya jawab saja ya. Mungkin itu saja dari